Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Saudara dan saudari yang terkasih, Injil hari ini menyampaikan kepada kita ketika Yesus tiba di dekat Yerusalem, melihat kota Yerusalem, Yesus meneteskan air mata dan mengucapkan kata-kata yang membuat orang melihat masa depan yang sangat gelap pada kota itu, ibu kota umatnya. Saudara dan saudari terkasih, pada waktu itu ketika Yesus berada di dekat Yerusalem, ketika dia melihat kota itu, dia meneteskan air mata dan berkata, "Andaikan pada hari ini engkau mengerti jalan menuju kedamaian, tapi kenyataannya jalan itu tersembunyi dari matamu." Saudara-saudari, Yesus meneteskan air mata karena dia mencintai tanah airnya, karena Yesus mencintai umatnya, karena Yesus mencintai ibu kota negerinya, dan karena Yesus mencintai bait suci. Yesus meneteskan air mata karena ia tahu bahwa semuanya akan hancur karena kesalahan umatnya yang tidak menyadari panggilan Tuhan. Mereka tidak mengetahui jalan yang dapat membawa mereka kepada kedamaian. Saudara-saudari terkasih, pada kesempatan lain, Yesus mengeluh bahwa Yerusalem tidak menyadari kunjungan Allah dan menerimanya. "Yerusalem, Yerusalem, kamu yang membunuh para nabi dan melempari batu pada mereka yang diutus kepadamu. Betapa sering aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, dan kamu menolak. Lihat, rumahmu akan ditinggalkan." Saudara-saudari, waktunya akan tiba ketika musuhmu akan membangun benteng di sekelilingmu. Ketika mereka akan mengepungmu dari setiap sisi, mereka akan menghancurkanmu dan anak-anakmu di dalam tembok. Yesus menjelaskan apa yang akan terjadi atas Yerusalem. Yesus menggunakan gambaran perang yang umum pada waktu itu ketika tentara menyerang sebuah kota, pembunuhan orang dan penghancuran total tembok dan rumah. Cara ini adalah cara Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dengan cara ini, pasukan Romawi menghancurkan kota-kota pemberontak, dan 40 tahun kemudian Yerusalem dihancurkan. Pada tahun 70, Yerusalem dikepung dan diserang oleh tentara Romawi. Semuanya hancur. Saudara-saudari, sebelum latar belakang sejarah ini, sikap Yesus menjadi peringatan yang sangat serius bagi semua orang yang memutarbalikkan makna kabar bahagia. Mereka seharusnya mendengarkan peringatan terakhir, "Karena kamu tidak mengenali saat kunjunganmu." Dalam peringatan ini, segala sesuatu yang Yesus lakukan didefinisikan sebagai kunjungan dari Tuhan. Saudara dan saudari terkasih, di dalam Yesus, Allah mengunjungi umatnya. Dalam hidup kita, apakah kita pernah menerima kunjungan dari Tuhan?
Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.